Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Baru bagian yang pertama, ya. Mari kita perhatikan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita adalah yaitu satu, peserta didik dapat mengenal titik, garis, sudut, dan bidang. Dua, peserta didik dapat menentukan kedudukan dua garis, yaitu saling sejajar, berhimpit, atau berpotongan. Tiga, peserta didik dapat menentukan cara membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Perhatikan, saya punya tanda titik hitam nih, saya kasih titik hitam. Menurut kalian apa sih maksudnya titik atau apa sih artinya titik itu? Bayangkan kalian pernah naik ojek online ya, ditanya sama drivernya, apakah sudah sesuai titik jemputnya? Kemudian kalian juga pernah pesan makanan ya melalui ojek online juga. Pertanyaannya pun sama, apakah alamatnya sudah sesuai titik? Nah, jadi sebenarnya titik itu apa sih? Siapa yang tahu? Iya betul. Titik adalah tanda untuk menyatakan suatu posisi. Nah, dari dua buah titik dapat kita tarik sebuah garis lurus. Sebenarnya dari dua titik dapat kita tarik banyak garis, tapi yang lurus hanya ada satu. Nah, dari dua garis, ya, dari dua garis atau sinar yang berbeda arah dapat terbentuk sebuah sudut. Perhatikan, sinar yang pertama atau garis yang pertama, garis merah, kemudian sinar yang kedua atau garis yang kedua, garis kuning. Terbentuk sebuah sudut. Mana sudutnya? Nih ya, perhatikan sudutnya. Oke. Kemudian dari tiga buah garis yang berbeda arah dapat terbentuk sebuah bidang. Perhatikan, garis pertama ke atas, garis dua ke bawah, garis tiga ke kiri. Terbentuk sebuah bidang. Ya, kebetulan kalau tiga garis bentuknya segitiga. Kalau empat garis bisa nggak terbentuk bidang? Bisa. Tiga garis aja bisa, apalagi 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi minimal bidang itu terbentuk dari tiga buah garis. Oke. Perhatikan garis-garis berikut. Apakah hubungan garis-garis berikut? Yang pertama saya punya garis hijau, kita beri nama A. Kemudian saya punya garis biru, kita beri nama B. Ya. Pertanyaannya apakah hubungan garis A dan garis B? Iya, betul ya. Garis A dan garis B saling berpotongan. Di mana titik potongannya? Nih dia nih titik potongnya ya. Nah, titik potong adalah pertemuan antara garis A dan garis B ya. Kita kasih nama titik potongnya titik C. Berarti garis A dan garis B berpotongan di titik C. Yang kedua, saya punya lagi garis. Saya kasih nama garis hijau ini garis P. Kemudian saya punya lagi garis merah. Ya, saya taruh di posisi yang sama. Saya beri nama garis Q. Apa hubungan garis P dan garis Q? Iya, betul. P dan Q saling berhimpit. Ya, kalau dua garis saling berhimpit, terlihat seolah-olah hanya ada satu, padahal ada dua. Ya, perhatikan nih, hijau dengan merah ya, garis P dan garis Q. Oke, yang berikutnya saya punya lagi garis X. Kemudian saya gambar lagi garis Y, warna hijau. Saya beri nama Y. Apa hubungan garis X dan garis Y? Iya, garis X dan garis Y saling sejajar. Kalau dua garis saling sejajar, maka jarak dua garis tersebut selalu sama di titik manapun. Perhatikan, kita geser, jaraknya selalu sama. Ya, selalu sama, tidak berubah. Nah, oke. Nah, inilah hubungan garis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, saling berpotongan di satu titik.
Yang kedua, saling berhimpit, terlihat seolah-olah ada satu. Yang ketiga, saling sejajar. Kalau sejajar memiliki jarak yang tetap. Oke. Ya, kalian sudah tahu apa itu titik, garis, sudut, dan bidang. Dan kalian juga sudah dapat menentukan hubungan dua buah garis, yaitu saling berpotongan, berhimpit, atau sejajar. Sekarang bagaimana cara kalian jika saya ingin meminta kalian membagi sebuah garis dengan ukuran bebas menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Nah, perhatikan penjelasan berikut. Ya, saya minta kalian membuat garis AB dengan ukuran bebas. Kemudian bagilah garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang. Oke, kita garis AB. Ya, saya punya garis merah, kita beri nama garis A dan garis B. Ingat, ketika menuliskan titik A, titik B, tuliskan dengan huruf besar ya. Kalau memberi nama titik harus dengan huruf besar ya. Kalau memberikan nama garis boleh dengan huruf kecil, tapi memberikan nama titik dengan huruf besar. Oke. Kita butuh untuk membagi garis AB ini menjadi 5 bagian sama panjang, kita butuh garis bantu. Garis bantunya boleh dari sisi A, boleh dari sisi B. Ya, boleh di atasnya garis AB, boleh di bawahnya garis AB. Tapi garis itu harus ditarik dari titik A atau dari titik B. Nah, saya sekarang mau tarik garisnya dari titik A dan di atas AB. Nah, ini dia garis hijau ya. Bantuan kedua kita butuh jangka. Kita ambil sebuah jangka, kita rentangkan jangkanya, kita buka jangkanya dengan lebar terserah kalian ya, bebas. Tapi jangan berubah ya, lebar jangka ini jangan berubah. Taruh jarum jangka di titik A, kemudian jarum satunya atau pensil di garis yang kita punya, di garis bantu yang kita punya. Kemudian beri tanda dan kita beri titik ya pada bagian yang terkena pensil. Setelah itu kita geser jangkanya sehingga jarum ke titik yang tadi kita buat dan pensilnya ke arah yang berikutnya. Ya, kita beri lagi titik. Nah, ingat ya, lebar jangkanya tidak boleh berubah. Kita ulangi perlakuan tadi sampai dengan titik yang kelima. Kenapa sampai titik yang kelima? Karena kita mau membagi garis menjadi 5 bagian yang sama panjang. Ini titik ketiga, titik keempat, titik kelima ya. Menggunakan cara yang tadi ya, jangkanya digeser. Oke. Setelah selesai titik yang terakhir kita ambil dan kita tarik garis menuju B. Nah, ya. Kan yang mau dibagi garis merah. Yang sudah kita bagi garis hijau. Bagaimana garis merah punya 5 bagian yang sama panjang? Nah, kita tarik garis yang sejajar dengan garis yang sudah kita buat ini, garis hitam ini ya. Garis. Nah, tarik garis lagi sampai dengan titik yang terakhir. Nah, kemudian kita beri titik dan kita beri nama. Oke. Kita beri nama apa ya? P. Kemudian titik berikutnya kita beri nama Q. Terus yang ketiga kita beri nama R. Yang keempat kita beri nama S. Jadi kita punya garis A, P, Q, R, S, B. Ya, garisnya garis AB. Ya, dipotong menjadi 5 bagian. Sehingga panjang AP sama dengan panjang PQ, sama dengan panjang QR, sama dengan panjang RS, dan sama dengan panjang SB. Ada 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bagaimana kalau saya meminta kalian membagi garis AB ini menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:3. Kalau 2:3 berarti kan ada 5 bagian ya. Iya, berarti 2 tambah 3, 5. Berarti tetap caranya kita buat menjadi 5 bagian seperti ini. Tapi yang kita beri nama cukup di mana? Iya, di Q. Sehingga kita punya AQ banding QB sama dengan 2:3. Kalau saya mau bagi garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 3:2. Perhatikan garis ini. Jawabannya adalah iya betul. AR ya. AR banding RB sama dengan 3:3.
2, yang lain kita hapus saja. Titiknya biarkan, supaya terlihat ini ada 5 bagian yang masing-masingnya sama panjang. Bisa dipahami? Oke, kita coba yang lainnya. Oke, perhatikan lagi penjelasan berikut. Kalau tadi garis kita bagi menjadi 5 bagian, kemudian garis kita buat menjadi perbandingannya 2:3 dan 3:2. Sekarang kita akan membuat garis dengan perbandingan 1:3. Itu garis peki ya. Buatlah sebuah garis peki dengan ukuran bebas, kemudian bagilah garis peki menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Oke. Nah, kita cek. Kita buat dulu garisnya yang pertama. Garis mula-mula saya kasih warna biru. Kita kasih nama peki. Oke, peki. Sama seperti tadi kita buat garis bantu. Garis bantunya saya sekarang dari arah ki. Tetap di atas peki ya. Mau di bawah peki boleh Bu? Boleh. Oke. Masih tetap menggunakan jangka dengan ukuran lebar jangkanya itu tertentu dan tidak berubah ya. Karena peki mau kita bagi 2 menjadi 1:3, berarti kita buat peki menjadi 4 bagian yang sama panjang ya. Caranya sama seperti tadi. Ya, ambil jangka dengan ukuran tertentu, bebas tapi tertentu ya, bebas dan tidak berubah. Oke, di ujung pensilnya kita beri titik. Ya, geser jangkanya, kita beri lagi titik di ujung satunya. Terus sampai titik yang keempat, karena kita akan membagi garis peki menjadi 4 bagian. 3, 4. Sama seperti tadi kita tarik garis yang terakhir ke titik ujungnya. Garis yang kita punya, yaitu garis peki. Oke, tarik garis yang sejajar dengan garis yang sudah kita tarik, yaitu sampai yang terakhir. Karena kita ingin membagi garis menjadi 2 bagian, yaitu 1:3, di manakah 3 bagian yang kanan? Ini dia 1, 2, 3. Berarti kita taruh di sini titik. Kita beri nama titik T. Nah, terlihat? Nah, selesai sudah. Garis peki sudah terbagi menjadi 2, yaitu 1:3. PT banding teki, ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Ya. Tentang garis dan sudut bagian pertama sudah kita selesaikan. Kalian sudah tahu apa itu titik, bagaimana itu garis terbentuk, bagaimana sudut terbentuk, dan bagaimana bidang terbentuk. Kemudian kalian sudah dapat menentukan hubungan 2 garis yang saling berpotongan, saling berhimpit, dan saling sejajar. Kalian juga sudah bisa membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang atau dengan perbandingan tertentu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, menurut Nelson Mandela. Jadi, kalau kalian ingin mengubah dunia, jadilah anak yang cerdas dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.